Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Baik, kali ini saya akan membahas materi tentang teori sastra. Selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Membicarakan mengenai sastra pastinya akan membicarakan teori sastra yang menunjang di dalamnya. Sebagai tonggak utamanya berdiri sebuah karya sastra, jelas kehadiran teori sastra menjadi bagian terpenting di dalamnya. Keberadaan sastra dalam kehidupan manusia ini tidak hanya menjadi sebuah karya saja, tetapi juga berperan sebagai disiplin ilmu. Sama halnya dengan disiplin ilmu lain, ilmu sastra juga memiliki cabang studi tersendiri. Ilmu sastra merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki mengenai karya sastra secara ilmiah dengan menggunakan teori berdasarkan gejala dan masalah sastra yang terkait dengan realitas sosial. Dalam studi sastra terdapat 3 cabang ilmu, yakni teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. 3 hal tersebut tentu saja saling berkaitan satu sama lain dan menjadikan karya sastra sebagai sumbernya. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa karya sastra itu termasuk karya seni. Maka dari itu, 3 cabang studi sastra juga harus bersifat seni. Meskipun demikian, seseorang yang hendak melakukan 3 cabang studi sastra ini, termasuk kritik sastra, harus dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis karena harus menerapkan teori sastra yang ada. Yang pertama, apa sih teori sastra? Teori sastra itu merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Menurut Jan van Luxemburg dan kawan-kawan pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa ilmu sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai teks-teks sastra secara sistematis sesuai dengan fungsi yang ada di dalam masyarakat. Tugas ilmu sastra adalah meneliti dan merumuskan sastra secara umum dan sistematis. Sementara teori sastra bertugas untuk merumuskan kaidah dan konvensi kesusastraan secara umum. Lanjut, ada kritik sastra. Kritik sastra berasal dari 2 kata, yaitu kata kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang memiliki arti hakim. Kata krites itu juga berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu, kata kriterion di dalam kirtes memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga bahasa Yunani kritikos yang memiliki arti hakim kesusastrasaan. Pengertian kritik sastra yang merupakan salah satu cabang ilmu sastra ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Seperti yang sudah disinggung di awal, kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Lalu yang terakhir ada sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan sejarah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dalam periode-periode perkembangan sastra suatu bangsa mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Sejarah sastra Indonesia secara khusus adalah studi sastra yang mengungkap rangkaian kejadian-kejadian dalam periode-periode perkembangan kesusastrasaan Indonesia mulai kelahiran sampai perkembangan terakhir. Sejarah sastra adalah perkembangan historis tulisan dalam prosa atau puisi yang berupaya memberikan hiburan, pencerahan, atau instruksi kepada pembaca atau pendengar atau pengamat serta pengembangan teknik sastra yang digunakan dalam komunikasi karya-karya ini. Tidak semua tulisan merupakan literatur. Sejarah sastra dapat pula disebut dengan historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah menurut pandangan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-menurun. Lalu, ada macam-macam teori sastra. Yang pertama ada teori strukturalisme, yang kedua ada teori mimetik, yang ketiga teori kebutuhan, yang keempat teori feminisme, yang kelima teori semiotika, dan 6 ada teori stilistika. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.